Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 25 Januari 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, langsung aja kita update untuk yang kemarin. Jadi kemarin, kalau ada yang ambil posisi sell di sekitaran di bawah 2030 dan 2031, kemarin sebenarnya sudah kena SL ya, yang ada di harga 2033. Ya, itu it's okay. Karena harga juga masih bergerak lumayan naik ya. Harga juga bergerak lumayan naik kemarin. Yang saya juga bilang, jika harga itu bisa bergerak sideways dari 2023 sampai 2030 ataupun dari 2020 sampai 2039. Ternyata kemarin pergerakannya itu membuat fake out yang ada di 2035. Kemarin juga sudah saya bilang kalau harga bisa sampai ke 2031 dan 2030 dan bisa tutup candle di atas 2030 ataupun 2031 ya. Yang dimana kemarin sebenarnya di jam 5 kemarin pada saat kita kena SL itu harga sudah tutup di atas 2030 dan retest balik di 2030. Sebenarnya kalian bisa ngebuy di sekitaran 1 jam kemarin dengan target sebenarnya sampai di 2035. Dan kemarin juga sudah saya bilang, jika kita bisa melihat candle H1 tutup di atas 2035 dan 2034, maka kecenderungannya adalah harga akan langsung mengejar area supply di 2039-2040. Tetapi kenyataannya adalah H-1 jam sebelum berita kemarin itu keluar, harga membuat fake out. Ya, lebih tepatnya tidak ada berarti candle close di atas 2035,34. Walaupun di M30-nya ada sih, ya. Tapi kalau dilihat dari candle H1 kan lebih bagus. Tidak ada satu candle pun yang berhasil tutup di atas 2035,34. Dan itu juga menjadi kunci bahwa pada saat berita ini keluar, Flash Manufacturing dan Services PMI ternyata mengeluarkan hasil yang sangat luar biasa mengejutkan. Untuk pertama kalinya kembali sejak Oktober 2023, data Flash Manufacturing itu kembali di atas angka 50. Dan dari segi Services PMI berada cukup jauh naiknya, dari 51,4 ke 5,29, dan juga Manufacturing PMI dari 47,9 ke 50,3. Jadi secara data kemarin itu lumayan besar perbedaannya. Ya, dari 51 ke 52 dan 47 ke 50. Sehingga kalau kita lihat berarti secara logika juga, secara teknikal, karena tidak ada candle close di atas 2035 sebenarnya bisa untuk nge-sell. Tapi kan permasalahannya kita tidak bisa langsung otomatis nge-sell. Jikapun kalian ingin otomatis nge-sell, berarti kalian nge-sell dengan kondisi harus melihat berita. 1 detik setelah melihat berita berarti kalian langsung yang namanya open posisi, ya kan? Berarti kalau nggak salah beritanya di sini ya. Di 2029 kayaknya di sini deh. Ya, 2245. Jadi ketika news itu keluar, harga langsung drop, tidak ada perlawanan sama sekali ya, tidak ada ekor atas sama sekali, langsung drop dan drop secara signifikan. Sebenarnya kemarin jika ada yang memperhatikan structure 2023 itu sebenarnya bisa dilihat dari 2023 sampai ke time frame M5 sebenarnya. 2023 itu di retest ya, turun sampai ke 2019, di retest ke 2023 dan kemudian drop secara signifikan. Tapi kan ini retestnya jam 11 malam. Entah kalian itu masih melek atau enggak ya. Tapi yang penting kemarin ya, seperti yang sudah saya katakan, saya tidak prefer untuk nge-buy. Kenapa? Ya sekali lagi, tendensinya itu orang-orang yang nge-buy itu hanyalah orang-orang yang jangka pendek. Jangka pendek dalam artian hanya kayak kita-kita aja, sebagai retail-retail aja, ya, bukan sebagai memang untuk mengikuti arah tren itu sendiri. Karena dari struktur candle pun kemarin sudah saya ingatkan ya, perbandingan candle itu menjelaskan kemana sebenarnya arah pergerakan market. Jadi sekali lagi saya ingatkan lagi, jika kalian menemukan suatu struktur candle seperti ini, jika kayak gini ya, misalnya di hari Jumat kemarin, untuk harga mencapai bisa sampai 2039 ya, dan ketika turun itu memerlukan 3 bearish candle untuk memakan
6 bullish candle yang ada di sebelahnya, ya. Dan untuk di sini juga untuk memakan 3 bullish candle hanya diperlukan 2 bearish candle, ya. Untuk yang di sini bisa dibilang ya hampir sama ya. Di sini 4 bullish candle dimakan juga dengan 4 bearish candle. Di sini kalau kita lihat dengan 2 bullish candle ya dimakan dengan ya bisa dibilang 2 juga ya, 2 bearish candle. Dan yang kemarin akhirnya pada saat news bisa dibilang 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 bullish candle dimakan hanya dengan 1 candle bearish. Jadi secara logika tekanan bearish itu masih sangat kuat, sehingga pada saat harga sampai ke 2020 tidak ada retail yang nge-buy di 2020 karena tahu bahwa hasil di sini bagus. Mereka nge-buy di sekitaran 2013 karena kalau dilihat 2013 yang seperti sudah saya bilang itu adalah area support selanjutnya yang dimana retail itu nge-buy di 2013 dan sampai ke 2019 dan 2020. Dan di sini para retail melepas posisinya karena ini kan otomatis sudah meretest 2019 dan 2020. Ya ini kan jam 1 pagi ya, jam 1 jam 2 pagi. Ini nggak tahu ada nggak yang kalian open di jam 2 pagi ya. Sebenarnya di sini bagus, tapi permasalahannya lah di jam 2 pagi. Nah itu aja worry-nya masalahnya ya. Dan ketika retest, harga kemudian drop sampai ke 2011 ya. Berarti kalau kita lihat untuk saat ini ya, untuk saat ini berarti bagaimana? Kalau dilihat dari struktur candle H4 ya. Dari struktur candle H4 harga kan berhenti di 2000 ya, kita bisa pakai inilah ya. 2013,39 ya, harga berhenti di sana dan tidak ada candle tutup di bawah 2013,39. Jadi kalau dilihat sebenarnya dari candle H4 memang belum meretest 2019 dan 2020, tapi dari segi time frame H1 sudah pernah diretest. Dan apalagi dari struktur candle daily, harga untuk kedua kalinya, ya, kedua atau ketiga kalinya tutup di bawah 2020 dan 2019 dengan menyisakan ruang sampai ke 2006. Jadi saya rasa 2013 ini hanya sebagai minor support ya, yang dimana untuk hari ini berarti at least setidaknya kita bisa melihat retest lagi sekali ya. Kita perlu ekor lumayan tinggi lagi dikit sampai ke 2019. Dan jika terjadi pembalikan kita bisa nge-sell dengan target sampai ke 2006 untuk hari ini. Untuk hari ini secara berita kita ada tentang new home sales doang. Enggak ya, banyak ya, sorry. Ada advance GDP, lalu ada unemployment claim, lalu ada core durable goods dan durable goods order, dan juga ada new home sales. Berarti kalau dilihat nanti di jam setengah 10 malam, kita perlu melihat advance GDP-nya karena kalau dilihat di sini data sebelumnya 4,9 dan data ekspektasinya adalah 2%. Ini jomplang banget sih ya, dari 4,9 ke 2% itu terlalu jauh sebenarnya. Lalu selanjutnya dari segi unemployment claim itu 187.000 diperkirakan naik 199, lalu core durable goods diperkirakan akan turun dari 0,4 ke 0,2, sedangkan dari segi durable goods order itu lumayan jomplang juga bedanya dari 5,4 ke 1,2, sedangkan dari segi tingkat penjualan rumah baru itu diperkirakan meningkat dari 590 ke 648. Jadi nanti malam saya rasa hasil yang diberikan itu akan mix, dan ketika mix saya lebih prefer untuk melihat advance GDP ya, yang pertama advance GDP, lalu new home sales, dan juga durable goods order ya. Jadi saya rasa ada 3 hal yang nanti kemungkinan akan saya lihat. Tapi ini permasalahannya untuk new home sales ini kan jam 11 malam, ini terlalu jauh ya. Ini terlalu jauh jaraknya. Dari jam setengah 10 ke jam 11 itu lumayan ya, 1 jam, 1,5 jam lebih. Jadi kalau dilihat untuk di jam setengah 10 WITA ataupun di jam setengah 9 WIB, itu perlu diperhatikan adalah advance GDP
lalu durable goods order. Ya, untuk unemployment claim ya bolehlah dilihat ya nanti malam. Jadi untuk hari ini ya kita menunggu kalau bisa harga itu meretest 2015 sampai 2019 sampai ke 2020 ya. Let's say kita mengharapkan harga itu at least bisa sampai sana sebelum akhirnya drop. Kalau kalian ingin nge-buy sekarang ya, karena dengan dilihat seperti ini berarti kan at least kita menyisakan ruang lumayan untuk harga sekarang ya. Kalau ingin nge-buy 38 pip, tapi permasalahannya stop loss kalian itu berarti di bawah swing yang paling terakhir, yaitu di bawah 2011. Kalau dilihat nge-buy di sini ya, anggaplah di 2015 di sini ya. Harga sekarang di 2015,27. Berarti asal kalian itu sebanyak 40 pip dengan take profit sampai ke 2020 maksimal. Ini masih worth it ya. Tapi jika nanti kalian menonton video ini itu harga sudah terlanjur terbang ke 2017 ya sebaiknya jangan nge-buy ya. At least maksimal kalian bisa nge-buy itu sampai ke harga 2012 dan 2013. Itu merupakan harga yang paling diskon ya. Itu paling diskon banget kalian kalau bisa nge-buy untuk jangka pendeknya. Untuk harga diskon normal itu ada di 2015, sekitaran 2015 2016 lah let's say, itu udah paling bisa ditolerir 2016 ya. Tapi kalau harga sudah naik terlanjur 2017 jangan ya, jangan. Kalau ingin nge-buy di sekitaran 2015, 2014, 13, 12 itu masih oke karena SL-nya hanya sebesar 41 pip ataupun bisa lebih rendah jika ke 2014 hanya 30 pip dan 2013 hanya sebesar 20 pip. Tergantung nanti kalian ya. Bebas. Kalau nanti kalian menonton video ini ataupun nanti pada saat saya live nanti sore itu harga meretest 2019 dan 2020 ya. Dan jika tadi dikonfirmasi di at least di time frame berapa ya? At least di H1 ataupun di time frame M30 ya. Kalau bisa nanti sore, dan jika pun ada ya. Nanti baru bisa nanti open posisi sell-nya di 2019 sampai ke 2020. Karena kalau dilihat di sini dari segi time frame M5 kita punya hanya satu area supply di 2027-2028. Ini kan terlalu jauh sebenarnya. Ya, terlalu jauh. Dari 2019 ke 2020 itu terlalu jauh sebenarnya. Untuk dari segi time frame M15 untuk area supply hanya di 2019 dan di 2017. Yang dimana ini mepet ya. Ini mepet untuk area supply-nya. Jadi karena itu jika harga sudah terlanjur naik sampai ke 2017 sebaiknya jangan open posisi buy di sini. Kalaupun nge-sell di 2017 dan 2018, 19, 20, tunggu konfirmasinya at least kalau bisa ada rejection di time frame M5 baru nanti bisa open posisi sell. Ya, so far untuk saat ini karena harga sudah berada di bawah 2020 dan 2019 sebenarnya untuk nge-buy bisa. Tapi targetnya hanya sampai ke 2020 dan 2019. Kalau nge-sell karena harga sekarang di harga 2015 sebaiknya jangan ya. Kalau nanti malah harga sudah drop di bawah 2013 ya. Jika nanti harga drop di bawah 2013 saya rasa kalau candle H4 bisa tutup di bawah 2011 ya. Jika candle H4 bisa tutup di bawah 2011 di sini ya. Jika candle H4 bisa tutup ataupun candle H1 kayaknya ya. Enggak. Candle M30 ya. Sebenarnya sih H4 bagusnya ya. Jika candle H4 bisa tutup di bawah 2011,37 itu kemungkinan akan menyeret XAUUSD bisa drop sampai ke 2006. Apalagi pembukaan candle pada hari ini itu tidak ada ekor sama sekali ya. Jadi kemungkinan entah lagi beberapa jam ya, entah lagi beberapa jam kemungkinan akan ada ekor. Oleh karena itu jika ekornya hanya berhenti di 2013 dan 2012 dan kemudian naik ya, itu kemungkinan akan terjadi retest di 2019 dan 2020 seperti itu ya. Kalau kalian ingin nekat nge-sell sekarang ya,
nekat nge-sell sekarang, berarti take profit kalian itu maksimal di 2011,37. SL di atas 2020. Sebenarnya sih di sini risk reward rasionya kurang bagus ya. Itu 51 pip SL, take profit 40 pip. Ya, tapi kalau kalian mau ambil posisi karena harga di tengah-tengah sekarang, silakan, bebas ya. Karena idealnya sekarang lebih baik kita nge-sell aja. Karena 2020 dan 2019 juga sudah lewat ya. Jadi lebih baik kita ambil posisi sell nanti. Sabar aja dulu ya. Kalau yang nge-buy ya silahkan. Yang penting ingat pasang stop loss, jangan tidak pasang stop loss ya. Karena kalau kalian trading nggak pasang stop loss itu sama aja bohong. Oke. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.